Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Anak-anakku, selalulah berdoa agar kita selalu mendapat perlindungan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan, jaga jarak, gunakan masker dan cuci tangan. Anak-anakku, pada video sebelumnya kita telah mempelajari tentang persamaan lingkaran. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari kedudukan titik, garis, dan lingkaran terhadap lingkaran. Yang pertama, kedudukan titik terhadap lingkaran. Kedudukan titik P X1, Y1 terhadap lingkaran yang berpusat di titik O dan berjari-jari R ada 3 kemungkinan. Yang pertama, titik P X1, Y1 terletak di dalam lingkaran jika X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat kurang dari R kuadrat. Bisa kalian lihat pada gambar, jadi titik P ada di dalam lingkaran. Kemungkinan yang kedua, titik P X1, Y1 terletak pada lingkaran jika X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi jadi titiknya ada pada lingkaran seperti kalian lihat pada gambar. Kemudian yang ketiga, titik P X1, Y1 terletak di luar lingkaran jika X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat lebih besar dari R kuadrat. Jadi titiknya ada di luar lingkaran. Kedudukan titik P X1, Y1 terhadap lingkaran yang berpusat di titik A, B dan berjari-jari R. Di sini persamaan lingkarannya adalah X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Sama dengan yang sebelumnya, jadi ada 3 kemungkinan kedudukan titik terhadap lingkaran. Yang pertama, terletak di dalam lingkaran jika X1 dikurangi A kuadrat ditambah Y1 dikurangi B kuadrat kurang dari R kuadrat. Bisa dilihat di gambar ya. Kemudian untuk yang kedua, titik P X1, Y1 terletak pada lingkaran jika X1 dikurangi A kuadrat ditambah Y1 dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi di sini titiknya ada pada lingkaran. Kemudian yang ketiga, titik P X1, Y1 terletak di luar lingkaran jika X1 dikurangi A kuadrat ditambah Y1 dikurangi B kuadrat lebih besar dari R kuadrat. Jadi kalian lihat P-nya ada di luar lingkaran. Contoh 1, tentukan kedudukan titik P2,3 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Kita substitusikan 2,3 terhadap ruas kiri yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi X-nya kita ganti dengan 2, kemudian Y kita ganti dengan min 3 kuadrat. Di sini sama dengan 4 ditambah 9 sama dengan 13. Sekarang kalian bandingkan ruas kiri dengan ruas kanan. 13 lebih kecil dari 16. Karena ruas kiri lebih kecil dari ruas kanan, maka titik P2,3 terletak di dalam lingkaran. Karena 13 kurang dari 16, jadi di sini ruas kiri lebih kecil dari ruas kanan, maka titik P2,3 terletak di dalam lingkaran. Contoh yang kedua, tentukan nilai A jika A,
terletak pada lingkaran L dengan persamaan 4E kuadrat ditambah 4Y kuadrat sama dengan 64. Langkah pertama kita sederhanakan lebih dulu persamaan lingkarannya. Jadi ruas kiri dan kanan sama-sama dibagi dengan 4, sehingga persamaannya menjadi E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. Sekarang kita substitusikan A, A terhadap E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. Jadi X kita ganti dengan A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan 16. Kemudian kita jumlahkan 2A kuadrat sama dengan 16. A kuadrat sama dengan 16 bagi 2, 8. Maka A sama dengan plus minus akar 8 atau plus minus 2 akar 2. Jadi ada dua kemungkinan untuk nilai A-nya. A sama dengan 2 akar 2 atau min 2 akar 2. Untuk contoh yang ketiga, diketahui titik T min 3, A terletak di dalam lingkaran E kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 10X dikurangi 4Y dikurangi 11 sama dengan 0. Tentukan nilai A. Kita substitusikan titik T min 3, A pada persamaan E kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 10X dikurangi 4Y dikurangi 11. Nah, karena titik T min 3, A ada di dalam lingkaran, maka tanda yang digunakan adalah kurang dari 0. Kita ganti titik X-nya dengan min 3. Jadi di sini min 3 kuadrat ditambah A kuadrat ditambah 10 kali min 3 dikurangi 4 kali A dikurangi 11 kurang dari 0. Jadi 9 ditambah A kuadrat dikurangi 30 dikurangi 4A dikurangi 11 kurang dari 0. Kita sederhanakan dan kita urutkan dari pangkat tertinggi. A kuadrat dikurangi 4A dikurangi 32 kurang dari 0. Kita tentukan lebih dulu pembuat 0 fungsinya. Jadi pembuat 0-nya A kuadrat dikurangi 4A dikurangi 32 sama dengan 0. Difaktorkan. Masih ingat cara memfaktorkan? Yang hasil kalinya, di sini ada bilangan-bilangan, yang hasil kalinya adalah min 32 dan penjumlahannya adalah min 4. Jadi di sini saya isi min 8 dan plus 4. Hasil kali min 32, penjumlahannya adalah min 4. Jadi A dikurangi 8 sama dengan 0 atau A ditambah 4 sama dengan 0. Jadi A sama dengan 8 atau A sama dengan min 4. Gambarkan pada garis bilangan yang kecil di sebelah kiri. Jadi di sini adalah min 4, yang di sebelah kanan adalah 8. Kemudian kita tentukan tanda-tanda dari daerah-daerah ini. Gambarkan pada garis bilangan titik A sama dengan min 4 dan A sama dengan 8. Jadi yang lebih kecil di sebelah kiri. Kemudian karena pelajaran pertidaksamaan kuadrat sudah ada di kelas 10, jadi saya langsung pakai cara cepat saja untuk menentukan tanda-tanda di sini. Kalian perhatikan koefisien dari A kuadrat adalah 1. 1 adalah bilangan positif. Maka kita memulai memberi tandanya adalah plus min plus. Yang diminta soal A kuadrat min 4A min 32 kurang dari 0. Kurang dari 0 berarti daerah negatif. Maka daerah penyelesaiannya adalah di daerah negatif. Jadi saya arsir di sini sehingga nilai A
pada interval terbuka min 4 dan 8. Jadi inilah nilai A-nya. Nah, semoga kalian paham sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.